Enggak ada, boleh lihat rekaman. Baik, kita mulai saja lah ya, karena sudah, emang di jadwal jam berapa sih harusnya Bu Ayu? 4, Pak. Jam 4 ya, saya jam 4.15, apa-apalah. Karena kalau itu terlalu lama juga ini ya, apa tuh, jenuh, kemudian juga kuota sinyal lah, banyak faktor lah ya. Supaya tidak terlalu sore, kita mulai saja lah ya. Baik, yang sanggup menghidupkan video silahkan biar kelihatan interaksinya. Kalaupun yang enggak, saya paham mungkin bukan berarti enggak menyimak atau didiemin HP-nya, tetapi mungkin untuk efisiensi sinyal mungkin ya kadang-kadang, tapi dia nyimak ada di belakang walaupun videonya dimatikan biasanya. Kalau itu silahkan ya. Share screen-nya mana ini ya? Share screen. Ya, ininya materinya sederhana. Nah, kita karena ini sifatnya pengantar ya, sifatnya lanjutan atau menjadi mata kuliah prasyarat buat materi-materi berikutnya seperti ilmu makro, teori ekonomi dan lain sebagainya nanti di atasnya ya. Baik, kita jika diskusi nih, kalau dengar slide kan gampang, saya juga tinggal kasih aja tuh di WA group, udah gitu. Kita diskusi aja biar paham. Kira-kira menurut Teh Nur, Kang Henda, Teh Alivia, dan teman-teman di Disgab ini, kenapa sih harus ada ekonomi gitu? Semua orang itu bicara ekonomi ya, bahkan sebuah negara yang kuat katanya salah satu indikatornya karena faktor ekonominya yang tangguh, yang kuat gitu. Kemudian juga kelas tadi apa tuh? Kelas ya. Kelas transportasi juga kadang-kadang ada yang eksekutif, ada bisnis, ada ekonomi. Malah kita fakultas ekonomi dan bisnis ya. Gitu tuh. Sabun ada ekonomi, kereta api ada ekonomi. Nah, kita semua paham pasti ya, karena yang berhubungan dengan ekonomi. Cuma kenapa sih harus ada ekonomi? Jadi pulpen ini, HP ini juga punya nilai ekonomi ya. Nah, gitu ya. Kemudian kuliah di sini juga ada punya nilai ekonomi. Kalau nggak punya nilai ekonomis, ngapain kita kampus ngadain prodi ini gitu ya, karena sudah nilai ekonomisnya sudah tidak ada. Kang Hendar juga jauh-jauh dari Sumedang ke Cilegon karena ada nilai ekonomis yang diperhitungkan, sehingga walaupun jauh dari orang tua kemudian lain sebagainya ya, dia berangkat gitu. Nah, ini punya nilai ekonomi. Kemudian Teh Alivia juga belajar bisnis gitu ya. Kenapa bisnisnya produk ini? Kayaknya punya nilai ekonomi tersendiri gitu. Nah, dari kasus-kasus yang atau ilustrasi yang saya berikan contoh, kira-kira kenapa ada ekonomi? Apa? Siapa? Silahkan. Nah, diskusi aja ya. Saya Pak, coba jawab Pak. Boleh, boleh. Ini saya biar kelihatan semuanya. Silahkan Kak Endar ya. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya sedikit mungkin akan menjawab kalau ekonomi ya sangat penting sekali buat kita semua, terutama mungkin kehidupan ya, sehingga bisa membawa kesejahteraan buat kita sebagai manusia untuk menjalankan kehidupan ini mungkin Pak. Itu mungkin Pak. Untuk intinya untuk kesejahteraan yang merata buat kita yang menjalani di dunia mungkin Pak. Setuju ya. Kita butuh ekonomi untuk kesejahteraan yang merata. Cuma pertanyaan yang tadi saya, kenapa ada ekonomi, itu belum terjawab. Kenapa ada ekonomi? Emang tujuannya betul, tadi salah satunya untuk kesejahteraan, untuk kehidupan kita. Tapi kenapa ada ekonomi? Kenapa pulpen ini punya nilai ekonomi? Kemudian, atau gini, saya kasih contoh gini. Kang Hendar ingat nggak dulu batu itu tidak punya nilai ekonomi ya, atau air saja ya, air itu tidak punya nilai ekonomi. Saat saya
dulu kecil itu liburan dengan SMP studi tour SMA gitu ya ke Jogja, itu air itu tidak punya nilai ekonomi, orang tidak ada yang beli, yang jualan. Mereka berpikir bahwa air apa sih, nggak usah dijual beliin. Kenapa orang-orang yang piknik waktu itu bawa air dijelikin, Kang Hendrar itu, Kang Hendrar Ya. nyanak jelikin juga saya jam-jam. Jadi pami piknik teh lari weh. Coba sekarang Teh Arvina, Teh Nur Asifah waktu SMA atau sekarang studi tour ke Jogja, nggak usah kan? Nggak usah bawa air, nggak usah bawa apa, orang banyak jualan. Nah, bagi orang yang jualan, itu dia bisa menangkap bahwa itu punya nilai ekonomi. Kalau tidak punya nilai ekonomi, ngapain dia dagang? Karena Teh Nur tidak akan beli, kan? Ah, punten mau ngagale, abdi ge nyanak ieu sajaliken gitu kan. Gitu. Termasuk ini prodi manajemen punya nilai ekonomis. Kalau tidak punya nilai ekonomis, orang nggak ada nih dan tidak laku nih. Jadi nilai ekonomisnya rendah, kecil gitu nilai ekonomisnya. Hari ini juga Anda menghirup udara. Hari ini Teh Nur Jatihurip menghirup udara kan. Oke. Ada nilai ekonomisnya nggak? Bayar nggak? Ada nilai ekonomisnya nggak? Bayar nggak? Teh Rini, Teh Sally itu walaupun di masker tapi kan tetap udaranya kehirup kan, karunia dari Allah. Bayar nggak? Bayar nggak? Tidak, artinya orang tidak, ngapain saya bisnis udara, orang bebas begini kok. Nanti Teh Sally bayar ke saya. Bayar apaan? Saya ini bebas begini. Ini karunia Allah, rezeki dari Tuhan ya, tidak ada nilai ekonomisnya. Tapi saat Anda sakit, saat Anda susah bernapas, masuk ke IGD, di situ dipakai oksigen, itu udara sudah pertabungnya ada nilai ekonomisnya loh. Sudah berharga ya di situ. Ya kan? Bahkan kalau Anda ada yang punya asma, beli apa itu? Beli udara itu di Kimia Farma itu berapa? 200 sekian, itu dalamnya kan oksigen. Nah, udara yang tadi Anda hirup tidak punya nilai ekonomis, ternyata bagi sebagian orang itu memiliki nilai ekonomis. Dan di situ ada potensi bisnis, ada potensi ekonomi gitu ya. Oke, nah dari kasus betul sih untuk kesejahteraan. Kalau tadi udara juga untuk kesejahteraan, orang nggak bisa bernapas, nggak sejahtera, mati malah gitu. Nah, cuma kenapa ya? Atau ini nih, Kang Adit tadi tuh, kenapa dia jualan rumah? Kenapa dia produksi rumah dengan timnya? Pasti punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau Kang Hendar nggak butuh rumah, ngapain Kang Adit bikinin rumah? Pekreknya tentang boro 100, 2 oge, paling ditawarin teh, Kang Hendar rumah, mual, abdi gaduh, abdi bisa, teh Sally rumah, mual. Dia tidak punya nilai ekonomis tuh. Cekang Adit teh sok atuh dah didiskon wah geus boga gape kue merek di merek. Artinya dia tidak punya nilai ekonomis. Nah kalau begitu kenapa kira-kira ada nilai ekonomis tadi, rumah kemudian gelang yang Anda pakai dari suami, entah itu hasil tabungan sendiri, kenapa ada nilai ekonomis? Kenapa nggak gratis begitu saja gitu seperti halnya udara saat ini? Kenapa kira-kira? Tujuannya tadi betul kata Kang Hendar, tapi kita ini awal mula pola pikir kita supaya nanti Anda dalam berbisnis pasti paham. Jadi mana produk mana, bidang jasa mana yang punya nilai ekonomi sehingga saya perlu tekuni. Kalau nilai ekonomisnya kecil, ngapain kita bisnis di situ? Belum berebut sama kompetitor. Bu Rini punya, Bu Arvina punya, saya nawarin juga, belum kualitasnya lebih rendah dari Teh Arvina sama Teh Rini. Kita diledek orang nanti nggak laku. Berarti ya kan gitu kan. Nah kalau begitu kira-kira apa, kenapa ada nilai ekonomi kesehatan, apalagi nilai ekonominya tinggi kesehatan ya. Orang kesehatan siapa kemarin yang di kesehatan itu, orang kesehatan mah Kang Hendar nggak usah promosi. Kang Hendar mah punya produk, Kang Adit mah tadi punya produk. Yo, ini rumah mumpung lagi diskon dalam rangka hari kemerdekaan, di diskon sekian. Jika hari ini DP-nya di diskon sekian, promosi kan? Ada promosi, ada ada publikasi, ada promosi lah gitu. Tapi rumah sakit coba, pernah nggak dia promosi? Hari ini di diskon, enggak, dia datang sendiri kok. Orang-orang sakit datang semua ke situ ya. Sugan tadi umumkan oke. Daratan penuh terus gitu kan. Nah, di situ tuh nilai. Kenapa nilai ekonomis kesehatan itu tinggi nanti ya? Sekarang sebelum kenapa nilai ekonomis kesehatan tinggi, yang ini rendah, yang ini sedang. Nah, kita diskusi dulu kenapa sih sebenarnya ada ekonomi? Apa yang menyebabkan munculnya ekonomi? Kan meureun kerja Nabi Adam 2 anjeun Siti Hawa mah ekonomi cek Siti Hawa teh. Iya Pak, Abi, nu Bapak sanes.
Galih atuh ku abdi moal cek nabi empek we ya alam dunia kabeh nu bogana. Empek we butuh bawa. Tapi pada saat orang sudah seperti ini ya, di Arab Saudi tidak ada apel, anggur gitu ya. Di situ air jam-jam ada, kurma ada. Di Indonesia kurma nggak begitu bagus, tapi orang Indonesia ingin merasakan gimana sih kurma itu gitu kan. Nah, itu kurma sama apel menjadi muncul nilai ekonomi kan. Nah, dari gambaran barusan saya kira harusnya bisa jawab kenapa ada muncul ilmu ekonomi. Ayo. Ini kalau paham ini, biasanya awal mula orang bisnis bisa mencari peluang itu dari sini. Ya. Karena bisnis itu orang bilang keturunan, enggak juga, dipelajari, nanti gagal, itu awal mula keberhasilan gagal, karena dari kegagalan itu akan belajar. Kenapa kira-kira Teh Rini kayaknya nih? Teh ini bisa nyupir, kadek bisa nabrak teh. Apa Teh Rin? Transaksi jual beli. Kebutuhan apa? Jadi pertukaran itu uang. Pertukaran uang, benar. Tapi itu nanti fase berikutnya terjadi transaksi. Cuma kenapa muncul pertukaran uang? Teh Rini kenapa beli sesuatu, beli kerudung tuh yang dipakai kerudung? Kenapa beli kerudung ke orang? Karena kebutuhan, Pak. Dilihat dari kebutuhan sama ketersediaan barang mungkin, Pak. Itu mantap. Kenapa nggak dijawab dari tadi? Ya, Alivia, Teh Rini. Ya, karena orang ada kebutuhan. Kang Adit tadi ngapain bikin rumah capek-capek, orang nggak ada yang butuh kok. Tapi karena banyak kebutuhan. Kan Kang Adit melihat begini, wah sekarang banyak yang dapat tol. Sekarang orang-orang Bandung juga pada beli pelariannya ke Sumedang nih. Ayo kita tangkap nih ini, jangan diem saja. Karena kalau diem saja, nanti Teh Rini aduh bisa maca. Oh Teh Rini nunjukin perumahan. Cek Kang Adit, yuk orang duluan, supaya angke orang Bandung menang tol beli, naka orang. Karena ada kebutuhan, tapi nanti siap-siap. Orang yang baca kebutuhan itu ya, kemudian kita menyediakan kebutuhan itu, juga kalau kitanya belakangan ya nilai ekonominya jadi rendah karena Kang Hendar lebih duluan gitu kan ya, lebih duluan. Makanya harus pandai, nanti ada di Litbang namanya ya, kalau di penelitian dan pengembangan, kalau di corporate itu ada divisi Litbang yang selalu meneliti dan mengembangkan apa sih kebutuhan konsumen, pelanggan, customer itu ya. Gitu. BJB misalkan, Teh Rini langganan PJB, Kang Hendar. Apa sih kebutuhan hari ini? Pingin murah Pak bunganya kalau minjem, pingin layanannya cepat Pak, prosedur nggak berbelit-belit. Kalau itu disiapin, walaupun ada yang nggak, yang mustahil ya untuk, tapi kalau itu disikapi dengan baik, disediakan, pasti perusahaan kita akan jadi pemenang, ya kan? Gitu. Oke, balik lagi ke tadi, ada nilai ekonomi, muncul ekonomi tadi, betul kata Alivia dan Teh Rini, karena ada kebutuhan. Jangan sekali-kali kita menawarkan produk, membuat produk yang orang tidak butuh. Coba, kita bikin comro. Comronya enak banget Kang Hendar ya. Pokoknya malah munek di ISO 9.000 sekian gitu. Kita dagang di orang-orang yang nggak butuh comro, bahkan punya asam urat. Asam urat. Begitu makan comro langsung kambuh tuh. Begitu kita edarin, mau comro nih, ini ISO, pokoknya kualitas bagus. Orang kan nggak ada yang mau. Kalau orang nggak ada yang butuh produk itu, nilai ekonomisnya rendah. Makanya kita jangan punya menawarkan, menjual, berbisnis produk yang nilai ekonomisnya rendah. Nilai ekonomis yang tinggi itu adalah, tadi kata Terini, kata Alivia, yang masyarakat butuhnya banyak, tetapi suppliernya terbatas. Misalkan, di Sumedang ini, masyarakat Sumedang makannya nasi kan, semua orang pasti butuh beras, ya kan? Nggak ada yang butuh beras. Yang nawarin beras cuma Kang Hendar. Sementara saya survei ke perusahaan Kang Hendar, produksinya itu hanya 2 ton per hari. Kebutuhan masyarakat Sumedang ternyata sampai 10 ton. Berarti ada nilai ekonomis yang tinggi di situ. Kalau kita juga bermain di bisnis beras, masih ada nilai ekonomis yang tinggi. Jangan sampai begini. Kebutuhan beras wilayah Sumedang 10 ton, Kang Hendar saja sudah mampu 12 ton. Kalau kita bermain di situ, itu nilai ekonomisnya rendah. Kecuali kalau kita bisa mengalahkan baik dari sisi harga, kualitas produk, dan yang lainnya. Gitu.
Kalau di bisnis mah, Teh Rini ada cariosan seperti gini, Teh Yani, kami bade bisnis, jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang utama. Nah, ini kayak istri kedua, ketiga gitu ya. Jadilah yang pertama itu maksudnya pada saat Teh Rini sudah mampu atau Teh Nur sudah mampu menangkap peluang di situ. Misalkan kemarin Gojek online itu Pak Nadiem Makarim sebelum jadi menteri, dia yang paling pertama membaca potensi itu. Ya kan? Wah, kebutuhannya banyak. Semua orang di Jakarta macet. Begitu nawarin, wah langsung booming kan, nilai ekonominya tinggi. Kesininya ada pengekor kan, ada Grab, ada yang lainnya kan, karena siap-siap dalam bisnis itu gitu. Nah, kalau kita tidak bisa membaca yang pertama, nurutan wae, aduh kita hari ini bisnis eta meni resepnya payu, bongkar, jelek-jelegan, tereng gitu, untungnya gede, kemudian kita ngikutin. Nah, kalau ngikutin itu, kalau tadi misalkan tidak terjadi sprint atau selisih yang tadi, misalkan masyarakat butuh 1.000, Teh Rini produksi baru 500, nah kalau itu masih mending nurutan UG, masih ada selisih peluang nilai ekonomis yang tinggi. Tapi kalau Teh Rini produksi kebutuhan masyarakat 1.000, beliau sudah 1.000, berarti kita tidak ada peluang nilai ekonomis kecuali kalau kita bisa bersaing dengan Teh Rini yang sudah duluan. Itu tadi yang saya maksud, kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang utama. Yang utama tadi maksudnya dari sisi pelayanan. Kalau Teh Rini mah harus belanja ke toko, saya mah kalau Anda pesan nanti langsung ada di rumah. Misalkan mereka mau tuh. Nah, kemudian setiap pembelanjaan 5 kali, nanti yang ke-6 diskon. Bisa saja itu. Itu nanti akan berhubungan dengan konsep manajemen pemasaran. Ada promosi, ada diskon, ada yang lain-lainnya. Gitu. Jadi dikomprehensif dengan berbagai ilmu yang dipelajari. Begitu ya. Jadi ada nilai ekonomi itu, gara-gara yang pertama ada kebutuhan. Nah, yang kebutuhan itu di situ terbatas, itu pasti nilai ekonominya tinggi. Teherin uninga anu tos nalarikah gaduh caroge atau napi pameget di dia waktu tahun 80-an batu mau batu naon lah saya mah nggak ngerti gitu ya, itu yang biru juga apa itu saya nggak ngerti, mereka mah pada paham gitu ya. Itu tidak jadi barang ekonomis Kang Hendar, tapi di tahun 2012, 2010, 2008 itu ternyata nilai ekonominya tinggi, bahkan sampai 1 gram ada, nggak tahu saya namanya apanya, ada ruby kayak gitu tuh ya, ruby kayak gitu, itu sampai per gram 600.000, ada yang 1.200.000, bahkan Pak Teguh pernah jual itu sampai 3 juta. Saya bilang saya mau diberege embung karena udah saya mah teresep gitu ya. Mereka kan ada kebutuhan, ada penggemar gitu ya. Kapungkur mah kan belum ada kebutuhan, eta Bu Rini lamun Bu Rini gaduh digigireun imah jigana Teh Rin ieu batu nu saha nu Teh Rin mun eta atuh meuli make meuli-meuli pakai bawa ngaheurina, kan tidak ada nilai ekonomis. Tapi pada saat tahun 2012-an Kang Hendar nyuhungkeun, Teh Rin atuh abdi nyuhungkeun, keula Kang Hendar 2 juta atas jasa gram. Nah, berarti kan kenapa? Karena Teh Rin sadar bahwa sekarang batu itu lagi ngetren dan lagi banyak yang butuh. Nah, di situ nilai ekonomi tinggi. Makanya saat kita berbisnis, carilah yang kebutuhannya tinggi. Saat anak-anak manajemen kemarin aplikasi entrepreneur ya, saya bilang coba konsep apa yang sekarang dibutuhin di guru saja, di guru Sumedang. Coba kuesioner, Bapak Ibu dapat sertifikasi, bangga, gembira. Nah, ada pertanyaan berikutnya, kira-kira akan dibelanjakan kemana itu uang? Ada yang mau umroh, daftar umroh, ada yang beli mobil, ada yang bayar utang juga ada. Nah, yang bayar utang kita sisihkan. Ya, karena dia sudah punya pelanggan bank berarti. Yang 2 tadi, yang mau umroh sama yang mau beli mobil, itu potensi nilai ekonomis. Kita masuk ke situ nawarin mobilnya nggak tahu punya Avan, punya Toyota, punya Honda, kita kerjasama saja. Kalau Teh Arpina yang punya Honda, saya ke MOU dengan Teh Arpina. Teh Arpina, saya mau jualin nih produk-produk ke showroomnya Teh Arpina, Honda ya, nanti kira-kira pinjam berapa. Nanti pas ditawarin ke situ yang tadi itu tuh, oh iya kebetulan kata guru tadi, suaminya guru, istrinya guru, dapat sertifikasi 2. Oh iya betul kebetulan Honda. Kalau saya beli di Anda gimana? Ini gini. Oh jadi itu di anak mahasiswa tadi.
anak mahasiswa tadi tidak akan memprospek menjual guru tadi sebelum tahu data yang dari kuesioner tadi. Karena data awalnya, oh dia ada kebutuhannya ke situ. Gitu. Jadi kalau intinya, kalau kita berangkat dari kebutuhan apa yang diinginkan masyarakat sekitar, kemudian di situ terbatas, belum ada yang menawarkan, kita mencoba menghadirkan solusi tawaran itu, disitulah nilai ekonomisnya tinggi. Gitu. Seperti waktu kemarin saya cerita, waktu ke Taman Telur itu kalau mau pipis, Bapak Ibu, apalagi siang nganter istri belanja itu susah. Masa di Taman Telur dulu itu ya, sekarang udah ada. Apa di situ kebutuhannya? Berarti semua orang yang ke situ, hampir laki-laki yang nganter istrinya, siang hari, kalau malam tuh dulu itu di situ aja tuh, makanya pagi-pagi itu baru langsung dinyata kepungkur, nama tertentu. Nah, coba di situ ada kebutuhan apa, Bu Rin, Bu Clara, Bang Hendar? Toilet. Saat orang mampu membaca kebutuhan itu dan dia hadirkan toilet umum, aduh pas hoyong kehampangan teh ke toilet masihan 5.000 ge wantun nah da micen kawirang daripada kebelet. Nah, orang yang tadi punya toilet itu adalah orang yang sudah aplikasi ilmu ekonomi. Dia sadar betul ada kebutuhan di situ dan dia hadirkan di situ. Bahkan pribadi sempat jadi account officer waktu itu di sebuah lembaga keuangan syariah ya. Sini ada Gina di bank ya. Nah, saat survei Terin orang Citimun kalau nggak salah ya, kebun kembang, dia ngajuinnya gede. Saya bilang usahanya apa? Usahanya itu di Bogor, dia punya toilet umum, Kang Hendar. Di wilayah-wilayah yang keramaian, gaduh dalapan. Sabara bata cenah saur anjeunna teh ngagaleul hari teh aduh nyicil-nyicil acan cenah ge duka opat bata, opat tumbak berarti ya digalekeun didamelkeun toilet dalapan Pak ieu per sasi sabaraha anjeunna nyana ke bumi 8 juta bersih sesa sedot tinja operasional. Waduh luar biasa. Keramaian dari keramaian gitu. Ada yang tempat mandi juga, ada yang lain juga. Saya bilang, kok kita kalah ya? Inilah yang saya maksud adalah uang yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Sampai-sampai dia punya pegawai di shift kayak perusahaan aja ya. Dia di shift karena dia ingin 24 jam. Kayaknya tempatnya strategis kayaknya gitu, kayak di terminal. Bapak Ibu kalau piknik ke Jogja suka lihat kan di rest areanya bis itu ya. Bapak Ibu kalau mau mandi dulu subuh-subuh itu toilet sampai berpuluh-puluh kan di situ ya. Nah, itu juga itu bagian dari aplikasi nilai ekonomi. Mereka membaca walaupun di musim PKM seperti ini ya mereka diprediksi lah pasti menurun omsetnya. Mereka melihat omset atau peluang ini nilai ekonomi gitu. Jadi pada saat bis itu talurun kan ala riba keula entah itu nu studi tour entah itu anu rekreasi gitu ya. Itu kan turun dari bis anak SMA, anak kuliahan itu kan puluhan, ratusan gitu ya. Mandi dulu di situ. Coba per orang 2.000 saja ya. Rata-rata kan apalagi mandi itu sampai 4.000 gitu. Berapa itu yang turun berapa ratus gitu. Itu omsetnya luar biasa dan investasinya sekali ya yang itu yang apa tuh yang fix asetnya itu mungkin pemeliharaannya kayak air, sedot tinja dan yang lainnya itu juga luar biasa dan dia yang punyanya ongkang-ongkang kaki kan ya setoran-setoran gitu kenceleng bukaan tapi ya walaupun memang selebihnya sih udah lagi balik lagi terhadap milik seseorang ya kasih dari Allah dari Tuhan. Nah, tetapi kan manusia berpikir, oh apalagi kalau ini menurut saya misalkan investasi di situ tuh sampai 500 juta. Tetapi penghasilannya sedikit, bahkan lebih kecil dari internal rate bunga gitu, bunga bank gitu. Kalau misalkan penghasilannya lebih kecil dari rate bunga bank, ya investasi itu jangan dilanjutin, Kang Hendar. Mending yang investasi 500 juta, jual lagi, depositoin aja tuh di Teh Gina, tuh, di BJB. Tapi kalau rate keuntungan, ekspektasi, kita kan hitung dulu cash flow-nya tuh. Ternyata kita punya misalkan 50 kamar mandi. Per hari itu satu kamar mandi, ngeburu dulu aja lah per musim ini mah. Omsetnya sampai misalkan 30 jutaan. Saya kira ke banknya ke angsuran yang investasi awal 500 juta nanti payback periodnya bisa jadi 5 tahun balik gini tuh 500 juta. Kemudian nanti kan tahun ke-6 itu tinggal keuntungannya semua kan, tinggal keuntungannya semua.
Nanti ada di manajemen keuangan hitungan-hitungannya. Payback period itu adalah investasi awal yang Kang Hendar tanamkan, di situ balik jenis dalam sekian tahun, sekian bulan. Kalau payback periodnya itu di bawah 5 tahun, investasi mending lanjutkan. Tapi kalau di atas 5 tahun, mending pending dulu deh, cari dulu, pikir-pikir. Karena kan bisnis itu banyak kan. Nah makanya orang-orang yang hari ini, kenapa ya, kok saya orang ekonomi, kok bisnis saya nggak lancar? Itu perhitungan-perhitungan itunya tidak diperhitungkan, tidak diprediksi gitu ya. Seperti itulah gitu. Nah, tadi terima kasih hari ini, kemudian yang teman yang lainnya sudah berdiskusi bahwa ada nilai ekonomis itu ya seperti tadi. Ini mohon maaf barusan muncul di layar Anda 9 menit, 10 menit lagi akan mati karena kita pakai yang gratisan. Ini yang STIE lagi dipakai PKKMB, tapi nanti kalau sudah beres kita beralih saja ya. Coba belum beres katanya. Seperti itu ya. Jadi Bapak, nah STIE juga buka prodi manajemen itu karena masih ada kebutuhan. Tadi seperti yang dikatakan Teh Rini dan teman yang lainnya. Kalau Anda semua sudah tidak butuh, nah berarti situ nilai ekonominya rendah. Sekarang Kang Hendar, Teh Anandia, Teh Clara, prodi kalau di kampus ya, prodi yang sekarang lagi cantik, lagi lagi genit-genitnya, lagi banyak, maksudnya nilai ekonomisnya lagi tinggi, kira-kira prodi apa? Pertama, kesehatan. Benar nggak? Karena di masa begini kan itu kesehatan luar biasa. Yang kedua adalah informatika digital, pemasaran digital. Karena di luar sana teknologi sudah berkembang terus, orang jual beli dengan online, kemudian juga pembelian semua transaksi dengan online. Jadi prodi itu lagi ngetren, tapi tergantung kalau Kang Hendar ada di prodi itu tidak mampu mengaplikasikan ilmu ekonomi yang barusan, dia padahal peluang bagi dia, tapi dia santai-santai saja, tidak bergerak apapun, ya tetap aja tidak bisa menangkap. Sekarang kenapa Stikes agak progresnya naik mahasiswanya? Karena orang tua dan mahasiswa di luar merasa bahwa musim COVID mas ya perawat-perawatnya loba di entah itu relawan, entah itu apa gitu banyak dibutuhin, sehingga dia merasa bahwa sini nih anak saya, wah saya juga harus ke sini gitu. Sementara ilmu ekonomi itu sangat fleksibel Kang Hendar, Teh Clara. Kenapa? Dia bisa dimanapun. Kang Hendar untuk bisnis di kesehatan tidak harus menunggu jadi dokter dulu. Kang Hendar jadi owner-nya, orang kita gaji dokter, gaji apoteker. Nah, kliniknya punya Kang Hendar, kan begitu, punya orang ekonomi. Nah, enak kan orang ekonomi gaji dokter lulusan UI, dokter lulusan Unpad. Jadi semua itu akan bermuara di bisnis, di ilmu ekonomi sebenarnya gitu. Saat Teh Clara mau bisnis pendidikan, nggak usah Teh Clara dulu jadi sekolah pendidikan, biarin aja jadi ketua yayasannya yang mengelola. Nanti rekrut aja guru-guru yang kompeten di situ, ya gitu. Teh Clara yang punyanya. Teh Rini saat mau bisnis salon, nggak harus Teh Rini belajar dulu kecantikan, ya itu juga lebih bagus. Tapi nggak usah juga jadi ownernya aja, rekrut aja dokter ahli kecantikan. Kita menggaji dokter 20 juta juga Kang Hendar tidak rugi kalau nasabahnya, customernya puas dengan layanan pegawai dokter kita dan harganya sekian juga puas. Makanya gaji itu relatif bagi ini tuh relatif. Jadi mau digaji 1 juta juga kalau feedbacknya tidak ada gitu ya, tidak menghasilkan lebih dari 1 juta, saya rasa mahal kita gaji pegawai. Tapi mau gaji 100 juta juga, kayak dulu Pak Tantri Abeng, dia pegawai manajer gajinya 200 juta. Perusahaan itu nggak rugi. Pak Nadiem Makarim aja, Pak Sandiaga Uno aja gajinya udah miliaran. Jadi menteri cuma berapa gitu kan. Dari gaji usahanya dia berapa, lebih gede. Dia perusahaan nggak rugi gaji mereka. Kenapa? Karena feedback gara-gara kompetensinya dia, IQ-nya dia, perusahaan banyak diuntungkan gara-gara Kang Hendar. Jadi kalau saya gaji Kang Hendar sebulan 100 juta, bagi saya nggak rugi. Saya kemahalan gaji seseorang 1 juta, buat seseorang itu, aduh gaji itu meneletik 1 juta tuh UMR. Tapi bagi saya kemahalan Bu Rini. Kenapa? Karena kinerja dia tidak lebih besar dari 1 juta yang saya berikan kepada dia. Misalkan datang ke kantor macam orang, datang ke kantor main game, datang ke kantor ngabsen, balik delik. Nah, mana? Nggak ada feedback buat saya, buat perusahaan saya.
gitu ya. Jadi sebenarnya relatif kalau untuk perusahaan gitu. Jadi barangkali walaupun Bapak Ibu di sini ada yang sudah PNS, ada yang sudah di bank, ada tidak ada salahnya di belakang membangun entrepreneur bisnis-bisnis tersendiri. Gitu. Itu ya. Itu pertama aplikasi ilmu, yang kedua kalau kita mau melapas yang inti artinya saat Kang Hendar pensiun punya pesangon, kita tinggal meneruskan. Bahkan herina saya dengan teman-teman ya, totalitas kita, pikiran kita di perusahaan tetap baik kita mau pegawai dan tidak bisa diwariskan ke anak kita, tapi di bisnis kita totalnya kita balik untuk kita, dan usaha kita kaputrana Teh Rini, kaputrana Kang Hendar, ke anaknya Gina, nanti ke anaknya Clara, bisa diwarisin itu. Nah, ibu bapak udah tua, ya terus kita usaha ya, perusahaan ya, wah hebat, itu enak ya. Ya walaupun memang perlu ada didikan sebelumnya juga ke anak ya, karena nanti anaknya Teh Rini jadi tahu, wah perusahaan orang harus gede, apa Teh Rini harus dibangun. Biasanya ada hasil riset ya, penelitian, walaupun ini objeknya di para pengusaha Cina ya, ada penelitian teman saya itu pengaruh. Jadi ternyata hasil kesimpulan penelitiannya itu Kang Hendar, generasi pertama membangun, akhirnya berarti generasi kedua anaknya mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Karena incuna teu apaleun eta perusahaan dibangun siga kumaha ku akina ku bapana, anaknya nyaho geus gede. Tapi bukan untuk nakut-nakutin. Nanti Kang Hendar kalau punya perusahaan, wah ku anak saya pasti dikembangkan. Ternyata tidak berkembang. Ya mulai tadi dididik anaknya. Atau sebaliknya, wah melang yuk. Incu aja pasti ngancurkan ya. Ya tidak juga, penelitian itu bukan untuk kita, tapi lebih lebih waspada supaya tidak terjadi hasil penelitian yang teman-teman teliti. Oh berarti saya sudah menyiapkan cucu saya misalkan untuk dididik dulu. Ada kan orang Cina mah suka dipekerjakan dulu di perusahaan orang gitu kan supaya paham betul bagaimana bekerja itu. Ada juga yang seperti itu. Nanti setelah posisi ada di middle, ngerasa bahwa kerja di orang seperti apa, baru ditarik sama dia. Supaya terasi. Ada yang seperti itu. Ya mungkin yang generasi ketiga tadi menghancurkan, dia tidak menyiapkan gitu ya, fase-fase itunya. Gitu. Iya, nama guys asup tapi suaranya tak asup kanu baunya. Iya, tapi suara Kang Ropa udah masuk, bagus kok. Tadi ada kok, Kang Ropa lagi di mobil tadi udah nyimak kok, ada. Iya, teman-teman yang lain udah bagus ya nyimak, senang gitu. Enak ya kalau online tuh. Gina aja bisa sambil di perjalanan gitu ya, santai gitu ya. Ya Arvina sambil beresin kamar, udah sholat asar beresin baru kuliah. Nah, backgroundnya udah kamarnya. Cangkel paruman heula video na ngagelehan heula ya Arvin. Enggak kok, ini media yang lain. Gitu. Enak sekali tuh Kang Hendar di Cilegon gitu. Semoga sampai lulus kieu meureunnya. Tapi harus aplikasi ya. Jadi jangan dikengkung teori, karena terus terang kami pun di sini bukan berarti menggurui, cuma bedanya saya geus di SK-an duluan, Bapak belakangan. Kalau dalam bisnis kita semua sama-sama belajar, karena pasti perkembangan di luar sana itu begitu cepat. Hari ini usaha Kang Hendar yang begitu hebat maju, tetapi besok lusa belum tentu, karena di luar sana itu perkembangan begitu luar biasa cepat, disrupsinya itu begitu cepat. Yang harusnya terjadi 2030 misalkan ya, terjadi hari ini. Jadi orang dituntut hari ini harus bisa melek teknologi dan segalanya itu semua gitu ya. Sekarang kan dokter juga lumayan terancam ya. Ada beberapa konseling dan konsultasi kesehatan itu, Pak Rahmat itu Bang, itu sudah ternyata komputer gitu. Sekarang aja kalau hello dokter tuh itu ternyata yang ngomong itu komputer dan akurasinya 99,9%. Kalau Teh Rini bilang, "Halo Dok, aduh gimana ya keluhannya hari ini, saya kalau nyimak kuliah Pak Sukma suka ngantuk aja." Bukan ya. Kalau misalkan akhir-akhir bulan gitu ya, itu kenapa ya kepala saya kok suka sering di sebelah kiri? Itu akurasinya itu tuh hasil konsultasinya. Oh ibu gini, ibu harus ini. Ternyata bukan dokter manusia itu komputer yang diprogram kayak di Jepang itu kan seperti itu.
Berarti hari ini apa tuh secara nilai ekonomis? Dokter hati-hati bentar lagi terancam tuh nilai ekonomisnya rendah. Ya walaupun di Indonesia belum sepenuhnya ya. Jadi masih nilai ekonomisnya masih tinggi. Tenang, yang jadi dokter, yang calon suaminya dokter masih tidak terancam ya profesi Anda. Kalau di Jepang itu udah jelas terancam tuh. Karena ternyata di sana itu konseling mau